Baik teman-teman, kita membahas soal mengenai kisi-kisi nomor 37, yaitu dengan materi media, sarana, prasarana, pemanfaatan teknologi, dan media informasi dalam pembelajaran dengan indikator nomor 17 merancang media dan alat bantu pembelajaran pendidikan, nomor 18 menganalisis sarana dan prasarana, nomor 19 menganalisis pemanfaatan iptek, kemudian 20 merancang model dan pengembangan alat pendidikan jasmani. Langsung saja ke soal. Nomor 1, dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, media dapat digunakan sebagai A. Penerima informasi, B. Encoding, C. Decoding, D. Perantara informasi, E. Sumber informasi. Jawaban D. Perantara informasi. Pembahasan dalam proses belajar, media berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi. 2. Sebelum mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan, pengirim informasi terlebih dahulu harus melakukan hal berikut ini. A. Merancang informasi dan pengetahuan. B. Menetapkan topik dan informasi. C. Membuat konsen informatif. D. Menciptakan informasi dan media. E. Menyusun sistematika informasi. Jawaban A. Merancang informasi dan pengetahuan. Pembahasan, sebelum mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan, pengirim harus terlebih dahulu mendesain atau merancang informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan kepada penerima. Hal ini dilakukan agar pengetahuan dan informasi yang dikomunikasikan menjadi sistematik dan komprehensif sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh penerima. 3. Media berikut ini dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. A. Media cetak. B. Media grafis. C. Media audio. D. Motion picture. E. Multimedia. Jawaban multimedia, karena dalam pembelajaran penjas itu ada gerak, ada suara, ada materi. Jadi yang paling tepat itu multimedia berupa video atau YouTube ya teman-teman. Contohnya dalam pembelajaran renang, gimana cara gerak tangan, kaki, kemudian bagaimana materinya, sehingga multimedia paling tepat untuk media pembelajaran PJOK. 4. Pada kondisi kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di sekolah, seorang guru pendidikan jasmani selanjutnya memfasilitasi peserta didik dengan melakukan A. Merancang ulang tujuan pembelajaran. B. Memodifikasi rancangan pembelajaran. C. Memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. D. Memodifikasi kurikulum pembelajaran. E. Membangun fasilitas pembelajaran. Jawaban C. Memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk pembelajaran PJOK, memang kita sebagai guru harus kreatif dalam memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran karena tidak semua sekolah memiliki sarana yang lengkap. Maka untuk tercapainya tujuan pembelajaran atau proses pembelajaran yang menarik, maka guru memang harus memodifikasi. Contohnya lapangan, bola, kemudian alat-alat lainnya sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik. 5. Menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani merupakan hal penting untuk ketersediaan A. Fasilitas, B. Kemampuan, C. Sarana, D. Prasarana, E. Psikomotor. Jawaban C. Sarana. Sarana adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar yang baik bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, efisien. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada peralatan, adalah sesuatu yang digunakan, contohnya ada palang tunggal, palang sejajar, dan lainnya. Kemudian perlengkapan dibagi juga menjadi dua, yaitu sesuatu kebutuhan prasarana, misalnya net, bendera, garis batas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dimainkan oleh tangan,
dan kaki, misalnya bola, raket, pemukul, dan lain-lain. 6 fasilitas berikut ini merupakan peralatan dan perlengkapan dalam sarana, kecuali A. Bola basket, B. Raket, C. Bendera, D. Glove, E. Lapangan. Jawaban E. Lapangan. Ini yang diminta kecuali ya teman-teman. Untuk option A sampai D merupakan sarana. Yang untuk E adalah prasarana. 7. Memberikan keamanan dalam pendidikan jasmani merupakan prioritas utama dalam pendidikan jasmani sebelum unsur yang lain. Ini merupakan syarat ketersediaan sarana dan prasarana dalam hal A. Mudah dan murah, B. Menarik, C. Waspada, D. Memicu pergerakan, E. Aman. Jawaban E. Aman. Kata kuncinya dalam soal itu memberikan keamanan, itu ya teman-teman. Jadi yang tepatnya adalah E. 8. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan jasmani dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas merupakan bagian dari A. Revolusi pembelajaran, B. Revolusi teknologi, C. Revolusi industri, D. Kemajuan iptek, E. Ketersediaan fasilitas. Jawaban B. Revolusi teknologi. 9. Mengeksplorasi teknik dasar dalam basket mulai dari posisi tubuh, gerakan tangan, kaki, kontrol bola, dan posisinya di lapangan. Menggunakan teknologi dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih A. Efektif dan efisien, B. Bermanfaat dan mudah dimengerti, C. Problem-based learning, D. Menyenangkan dan informatif, E. Eksploratif dan interaktif. Jawaban E. Eksploratif dan interaktif. 10. Pemanfaatan media informasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani di lingkungan. Peran guru pada aktivitas yang berpusat pada peserta didik dapat menghasilkan pembelajaran A. Informatif, B. Ekspresif, C. Atraktif, D. Eksploratif, E. Kolaboratif. Jawaban E. Kolaboratif. Kata kuncinya di sini adalah berpusat pada peserta didik. Yang berpusat pada peserta didik ini memang peserta didik yang aktif, bekerja sama, berkolaborasi di dalam pembelajaran, dan guru hanya sebagai fasilitator dan mediator menyediakan beberapa media untuk pembelajaran. Selanjutnya, kisi-kisi mengenai menganalisis persyaratan guru pendidikan jasmani yang profesional. Kemudian nomor 22 mengenai menerapkan kemampuan guru dalam manajemen pengelolaan kelas dan pendidikan jasmani. Menganalisis kualifikasi guru pendidikan jasmani yang profesional. Menganalisis kompetensi guru pendidikan jasmani yang profesional. Jadi mengenai persyaratan guru ya teman-teman. Kita coba lihat bentuk soalnya. 11. Berikut ini adalah persyaratan untuk menjadi guru, kecuali A. Memiliki kepribadian yang baik, B. Persyaratan administratif, C. Persyaratan psikis, D. Persyaratan peralatan, E. Persyaratan fisik. Jawaban D. Persyaratan peralatan. Pembahasan. Adapun syarat-syarat menjadi guru itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, persyaratan administratif. Yang kedua, persyaratan yang bersifat formal. Yang ketiga, persyaratan psikis. Yang keempat, atau D, persyaratan fisik. Jadi, persyaratan peralatan tidak ada ya teman-teman. 12. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, media dapat digunakan sebagai A. Penerima informasi, B. Encoding, C. Decoding, D. Perantara informasi, E. Sumber informasi. Jawaban D. Perantara informasi. Pembahasan dalam proses belajar, media berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi. 13. Sebelum mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan, pengirim informasi terlebih dahulu harus melakukan hal berikut ini. A. Merancang informasi dan pengetahuan.
B. Menetapkan topik dan informasi. C. Membuat konten informatif. D. Menciptakan informasi dan media. E. Menyusun sistematika informasi. Jawaban A. Merancang informasi dan pengetahuan. 14. Fungsi profesional guru yaitu A. Guru meneruskan ilmu atau keterampilan yang dimiliki atau dipelajari kepada anak didiknya. B. Guru wajib menjadikan anak didiknya menjadi patriot bangsa. C. Guru wajib mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak didiknya. D. Guru wajib mengelola seluruh kebutuhan anak didiknya. E. Guru tidak diperkenankan menghukum anak didiknya. Jawaban A. Guru meneruskan ilmu atau keterampilan yang dimiliki atau dipelajari kepada anak didiknya. 15. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan A. Piagam, B. Surat keputusan, C. Medali, D. Rencana, E. Sertifikat pendidik. Jawaban E. Sertifikat pendidik. Ini sudah jelas ya teman-teman yang kita cari pada saat ini. 16. Seorang guru merupakan seorang pengajar dari bidang ilmu yang dikuasai. Merupakan peran guru sebagai A. Pengelola kelas, B. Mediator dan fasilitator, C. Demonstrator, E. Diktator, E. Evaluator. Jawaban C. Demonstrator. Kita coba bahas satu. Peran guru sebagai demonstrator adalah seorang guru mengajar dari bidang ilmu yang dia kuasai. Kemudian peran guru sebagai pengelola kelas. Seorang guru harus mampu menciptakan suasana kondisi belajar di kelas yang menarik. Kemudian peran guru sebagai mediator atau fasilitator. Seorang guru dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan sebagai alat komunikasi dalam proses pembelajaran. Kemudian peran guru sebagai evaluator. Guru dituntut untuk mampu melakukan proses evaluasi, baik untuk mengetahui keberhasilan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran maupun nilai hasil belajar siswa. 17. Seorang guru penjas sering mengucapkan kata-kata kasar selama proses belajar mengajar dan sering membedakan dalam memberi perlakuan kepada siswa. Ciri dari guru penjas yang demikian kurang mendukung: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi emosional, D. Kompetensi kepribadian, E. Kompetensi sosial. Jawaban D. Kompetensi kepribadian. Kata kuncinya adalah berkata-kata kasar. 18. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi kelulusan, E. Kecakapan hidup. Jawaban standar kompetensi. Kata kuncinya adalah mata pelajaran tertentu atau satu mata pelajaran teman-teman. Berarti yang dimintanya adalah standar kompetensi. 19. Berikut ini merupakan dimensi kualifikasi yang harus dimiliki guru, kecuali A. Kualifikasi akademik, B. Keterampilan mengajar, C. Rencana pengajaran, D. Prosedur mengajar, E. Latar belakang pendidikan. Jawaban B. Keterampilan mengajar. Dimensi kualifikasi guru ada 6. Pertama, kualifikasi akademik. Yang kedua, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, maksudnya linear. Kemudian ada sertifikat profesi guru, ada rencana pengajaran, kemudian prosedur mengajar, dan ada hubungan antar pribadi. Di sini yang diminta adalah kecuali ya teman-teman. Selanjutnya, kisi-kisi mengenai nomor 29 mengumpulkan konsepsi falsafah pendidikan jasmani, menerapkan prinsip-prinsip Olympic Movement dalam pendidikan jasmani, menerapkan budaya gerak dalam pendidikan jasmani. Langsung saja. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani
yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Dengan demikian, seyogyanya dalam tujuan pembelajaran Penjas, guru PJOK sebaiknya lebih fokus pada A. Orientasi penilaian pada proses pembelajaran, B. Orientasi penilaian pada hasil pembelajaran, C. Orientasi penilaian pada aktivitas gerak, D. Orientasi penilaian pencapaian prestasi olahraga, D. Orientasi penilaian pada sikap dan keterampilan. Jawaban A. Orientasi penilaian pada proses pembelajaran. Kata kuncinya di sini adalah penjas ya teman-teman. Di sini kita bisa membedakan penjas dengan olahraga. Kalau penjas lebih mengarah kepada proses pembelajaran atau gerak. Kalau untuk olahraga lebih mengarah kepada prestasi. 21. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani. Sedangkan pendidikan olahraga adalah A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif, B. Aktivitas pembelajaran jasmani, C. Aktivitas motorik-motorik, D. Pendidikan jasmani, E. Pendidikan karakter yang mengutamakan hasil. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Di sini yang diminta adalah pendidikan olahraga. Jawaban A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif. Atau untuk tanding ya teman-teman, lomba, sehingga lebih mengarah kepada prestasi. Kata kuncinya penjas itu gerak, kemudian olahraga adalah prestasi. Itu ya teman-teman. Kadang-kadang kita ragu dengan keduanya ini, namun ini sering muncul di dalam soal. 22. Pendidikan jasmani adalah disiplin yang berorientasi tubuh atau fisik manusia. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial, hal ini sesuai dengan orientasi pendidikan jasmani. A. Landasan sosiologis dalam pendidikan jasmani, B. Landasan etimologis dalam pendidikan jasmani, C. Landasan psikologis pendidikan jasmani, D. Landasan biologis bagi pendidikan jasmani, E. Landasan emosional bagi pendidikan jasmani. Jawaban D. Landasan biologis bagi pendidikan jasmani. 23. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani, merupakan salah satu tujuan pendidikan jasmani. Berikut contoh bentuk aktivitas yang dapat diterapkan adalah A. Sebagai anggota tim sepak bola memberikan kontribusi strategi permainan jika diinstruksikan, B. Melakukan latihan memanah dengan sungguh-sungguh jika dimasukkan dalam tim panahan, C. Sebagai anggota tim futsal berpartisipasi aktif menggunakan keterampilan bermain, menerapkan strategi dan semangat dalam permainan, D. Melaksanakan sungguh-sungguh kegiatan latihan dalam tim sepak bola bila diamati oleh guru, E. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler bela diri pencak silat. Jawaban C. Sebagai anggota tim futsal berpartisipasi aktif menggunakan keterampilan bermain, menerapkan strategi dan semangat dalam permainan. Ini sudah nampak perbedaannya untuk option A sampai E, teman-teman. 24. Pendidikan jasmani memiliki berbagai pengertian menurut pandangan berbagai ahli maupun organisasi. Pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya merupakan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya. B. Pendidikan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. C. Pendidikan olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. D. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. E. Bagian integral dari pendidikan nasional yang direncanakan secara sistematik yang berlangsung sepanjang hayat. Jawaban D. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Ini sudah kita bahas juga ya teman-teman.
25. Menurut International Olympic Committee, ada 7 nilai-nilai Olimpiade. Sebagai filosofi, mengandung arti tidak ada perbedaan dalam hal ras, suku, agama, ideologi, dan warna kulit, serta merupakan usaha menciptakan perdamaian dunia. Komponen standar yang tidak termasuk sasaran pembentukan moral dalam Olimpis adalah A. Kesempurnaan dalam performasi, B. Berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan, C. Mengutamakan prestasi dalam kompetisi, D. Rasa hormat terhadap sesama, E. Pengembangan kualitas manusia. Jawaban C. Mengutamakan prestasi dalam kompetisi. Yang dimintanya adalah tidak termasuk, ya teman-teman. 26. Kegiatan jasmani dilakukan mengandung unsur permainan, perjuangan, dan kompetisi baik diri sendiri, orang lain, maupun alam, dan dilakukan secara sportif dan fair, merupakan ciri umum dari A. Pendidikan olahraga, B. Pendidikan jasmani, C. Penjas orkes, D. Olahraga kompetitif, E. Pendidikan kesehatan dan rekreasi. Ini sudah tahu ya teman-teman, tadi sudah kita bahas apa itu pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani. Jawaban D. Olahraga kompetitif. Kata kuncinya di sini adanya permainan, perjuangan dengan diri sendiri, orang lain, maupun alam. Lanjut mengenai atletik, kemudian menganalisis kebugaran jasmani, bela diri. 27. Atletik adalah A. Olahraga yang dapat melancarkan peredaran darah, B. Gabungan dari beberapa jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat, C. Gabungan permainan olahraga yang menggunakan kekuatan syaraf, D. Gabungan permainan olahraga yang menggunakan kekuatan otot, E. Olahraga paling tua. Jawaban B. Gabungan dari beberapa jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat. 28. Pelari dengan jarak 100 meter sering disebut dengan istilah A. Atlet, B. Starter, C. Sprinter, D. Sprint, E. Pelari cepat. Jawaban C. Sprinter. 29. Perbedaan bentuk sikap staf jongkok dengan lainnya akan terlihat pada aba-aba. A. Siap, B. Iya, C. Bunyi fluid, D. Bersedia, E. Hayo. Jawaban D. Bersedia. 30. Kunci pertama yang harus dikuasai dalam lari jarak pendek adalah A. Kecepatan, B. Panjang langkah kaki, C. Kecondongan badan, D. Start atau pertolakan, E. Konsentrasi. Jawaban D. Start atau pertolakan. Kunci pertama yang harus dikuasai dari lari jarak pendek adalah kecepatan saat bangun dari posisi start. Selain itu, faktor lain yang harus diperkuat adalah kecepatan. Ini sering kita ragu ya teman-teman. Mungkin banyak dari kita yang lebih kepada kecepatan. Namun pada awalnya adalah pertolakan. Jika sprinter lambat untuk menolak dari posisi startnya, maka akan terlambat saat lari. Jadi yang pertama itu adalah posisi startnya saat menolak. Jadi ini yang pertama ya teman-teman. Yang kedua baru kecepatan. 31. Kemampuan jasmani dalam menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu tanpa merasa kelelahan yang berlebihan disebut juga A. Kebugaran jasmani, B. Kesejahteraan jasmani, C. Mental juara, D. Keragaman jasmani, E. Kondisi fisik. Jawaban A. Kebugaran jasmani. Pengertian dari kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya, seperti bekerja sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan masih dapat menikmati waktu luangnya.
Jika seseorang tidak bugar, melakukan kegiatan yang mudah saja sudah merasa kelelahan. Namun orang yang bugar, walaupun banyak, tapi dia tetap bugar. 3.2. Berikut ini komponen yang termasuk dalam kebugaran jasmani, kecuali A. daya tahan, B. kelentukan, C. spiritual, D. kekuatan, E. kecepatan. Ini sudah nampak ya teman-teman perbedaannya, yaitu spiritual. Komponen kebugaran jasmani ada beberapa, yaitu kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, reaksi, ketepatan, dan keseimbangan. 3.3. Jogging dapat memperkuat dasar dari penggunaan komponen kebugaran. A. Anaerobik dan aerobik. B. Komponen fisik. C. Laktat. D. Pernafasan. E. Anatomi tubuh. Jawaban anaerobik dan aerobik. Latihan olahraga aerobik merupakan aktivitas olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang yang dilakukan secara terus-menerus seperti jalan kaki, lari, bersepeda, dan jogging. Sedangkan latihan olahraga anaerobik merupakan aktivitas dengan intensitas tinggi yang membutuhkan energi secara cepat dalam waktu yang singkat. Untuk option A ini sebenarnya aerobik aja ya teman-teman, bukan pakai anaerobik, namun optionnya pakai anaerobik. 3.4. Kuda-kuda dalam pencak silat merupakan teknik dasar yang menentukan kualitas gerakan yang lainnya. Hal ini karena A. agar indah gerakannya, B. agar tepat sasarannya, C. merupakan pondasi dalam melakukan gerakan-gerakan, D. untuk keseimbangan, E. sebagai persiapan. Jawaban C. merupakan pondasi dalam melakukan gerakan-gerakan. 3.5. Salah satu tangan mengukur ke arah depan sasaran, yaitu dada si lawan, dan tangan satunya lagi menutup arah poin, yaitu sasaran perut ke atas. A. Bandul, B. lurus, C. tegak, D. melingkar, E. tempur. Jawaban B. lurus. Pukulan depan disebut juga dengan pukulan lurus, adalah pukulan dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Ini gambarnya teman-teman. 3.6. Jenis pukulan yang mana ayunan tangan adalah salah satunya berbentuk kepalan ke arah sasaran ulu hati, dan tangan yang satu lagi tetap menutup arah sasaran lawan, dinamakan pukulan A. lurus, B. tegak, C. melingkar, D. bandul, E. depan. Jawaban D. bandul. Pukulan bandul merupakan teknik menggerakkan tangan secara membandul dari bawah ke atas, di tangan dikepal. Ini bentuk gambarnya. Untuk pencak silat ini, saya harap teman-teman lebih menguasai lagi. Ada soal yang khusus untuk pencak silat. Silakan teman-teman lihat di kolom deskripsi, ada linknya. Itu semuanya mengenai pencak silat. Demikian saja untuk part 18. Kita jumpa lagi di part 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.